Ya kan, jadi di situ mereka pulang dengan surat-surat administrasi kependudukan yang sudah lengkap. Jadi misalnya yang melahirkan tuh dia pulang nggak hanya bawa bayi, tapi berikut kelengkapan administrasi kependudukan si bayi. Dan itu lebih valid kan, nggak perlu cukup misalnya keterangan dari direktur rumah sakit. Iya, menarik itu dan ke depan misalnya bisa juga. Tapi sudah dikomunikasikan ide ini sama. Kita sudah komunikasi dengan pemerintah daerah. Ya. Bahkan nanti mungkin di rumah sakit besar di swasta, kenapa tidak? Iya, kan? Kenapa tidak kita terapkan pelayanan itu, gitu kan? Misalnya kan di rumah sakit swasta di daerah sekitaran Citaraya, di sini sekitaran Gading Serpong. Jadi zonasi mungkin gitu. Iya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Hari ini kita kedatangan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Amut. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Pak Amut. Waalaikumsalam Bang Fahmi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Amut. Mau ke satelit lagi? Iya. Yang ke berapa kali nih Bang Fahmi? Tiga kali ya. Iya. Banyak kita terakhir tuh ngobrol-ngobrol soal sampah diantaranya ya. Iya, betul. Soal sampah. Nah, kali ini kita coba mau ngomongin soal terobosan baru pemerintah Kabupaten Tangerang terkait dengan pengembangan pelayanan kependudukan. Iya. Seperti diberitakan Satelit News, itu dari 11 kecamatan yang awalnya melayani pelayanan kependudukan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November kalau nggak salah itu di launching menjadi 29, artinya di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang tuh sudah bisa melakukan pelayanan kependudukan. Nah, ketua dalam hal ini gimana ketua melihat program ini? Iya, pertama tentu kami dari DPRD mengapresiasi kebijakan ini. Ya, sesungguhnya memang ini juga harapan kami di DPRD Kabupaten Tangerang, di mana setiap kita rapat evaluasi, rapat pembahasan anggaran, ini selalu kita sampaikan saat itu, ya, agar dimulai pelayanan Adminduk itu di kecamatan-kecamatan. Saat itu kita kalau memang belum siap, ini kan menyangkut juga infrastruktur sumber daya. Saat itu kami sarankan kalau belum siap kita coba di beberapa kecamatan yang jauh dulu ya, dan yang penduduknya padat. Sehingga ini bisa memenuhi harapan. Nah, kemudian dalam perjalanan alhamdulillah ya, dari 11 sampai kemarin menjadi seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan atau menempatkan pegawai Casib di kecamatan, Bang Fahmi. Ini luar biasa lah menurut kami. Artinya sudah menjadi pembahasan sejak lama ya antara eksekutif dengan legislatif ya. Betul. Dan alhamdulillah lah ya sekarang sudah bisa direalisasikan ya. Betul, sudah bisa direalisasikan. Dan ada lagi sebenarnya satu lagi yang kami apresiasi, yaitu yang kita dorong juga ke pemerintah daerah, selain pelayanan Adminduk, kita juga pelayanan kesehatan kita dekatkan terus bersama pemerintah daerah kepada masyarakat. Ya, kita punya yang namanya program UHC. Apa itu? Untuk masyarakat yang tidak memiliki BPJS, ya, sehingga mereka bisa terlayani masalah kesehatannya. Nah, dulu itu kalau mau menggunakan program ini, masyarakat ini kan sama kayak ke Casib, harus ke Tiga Raksa, harus ke dinas sosial, ke dinas kesehatan untuk diverifikasi. Nah, mulai tahun ini pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan terobosan cukup sampai di tingkat puskesmas saja, Bang Fahmi. Gitu ya. Gitu kan. Jadi masyarakat kabupaten yang butuh pelayanan kesehatan mau menggunakan program UHC ini, rekomendasi dari atau surat pengantar rujukan dari puskesmas cukup langsung ke rumah sakit umum pemerintah daerah, langsung mendapatkan pengobatan gratis. Jadi dua itu ya, satu Adminduk, kemudian pelayanan kesehatan. Kita ingin lebih dalam ketua membahas soal Adminduk ini.
Jadi kalau pengalaman ketua ada nggak? Sedikit saya ingin lebih menggali pengalaman ketua terkait dengan aspirasi yang masuk terkait dengan keluhan-keluhan Adminduk itu pelayanan kependudukan. Iya, dulu sebelum di rubah kebijakannya oleh pemerintah daerah. Pagi-pagi itu ya, pagi-pagi sekali bahkan sebelum subuh ya, sebelum sholat subuh itu kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah ramai. Ya, antrian, sudah antrian panjang, ada yang pakai tas, pakai sendal, pakai sepatu, pakai helm. Sebagai penanda. Sebagai penanda mereka antri karena waktu itu kan tidak ada nomor urut ya. Jadi disitulah kami berinovasi bersama Pak Bupati, ini tidak bisa dibiarkan seperti ini gitu kan. Masyarakat harus kita berikan pelayanan prima. Nah, untuk memberikan pelayanan prima ya pelayanan harus didekatkan. Jangan masyarakat yang datang ke satu titik objek pelayanan, yaitu di Tiga Raksa. Maka kita dekatkan di kecamatan-kecamatan, Bang Fahmi, untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut. Karena pelayanan administrasi kependudukan ini adalah hak dasar masyarakat yang harus kita penuhi. Harus kita penuhi. KTP itu menjadi penting, menjadi syarat identitas masyarakat kita. Iya kan, masyarakat tuh kalau harus ke dinas terkait yang lokasinya jauh misalnya, perlu keluar ongkos. Betul. Ya kan? Mereka ada kos yang harus dikeluarkan. Ada kos yang harus dikeluarkan. Belum di sana dia harus antri panjang. Berarti dia untuk menunggu antrian mungkin dia sarapan dulu apa dulu. Iya. Tapi kalau sekarang dengan di kecamatan kan berarti karena pelayanannya didekatkan, jadi lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Betul, gitu. waktu masyarakat tidak habis. Memotong kos, memotong waktu gitu ya Ketua ya? Iya, kalau dulu kan masyarakat bisa seharian tuh. Kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah, mereka seharian masih bisa terlayani. Kalau tidak, sudah menunggu misalnya sampai siang, sampai sore, tidak terlayani gitu kan. Nah, akhirnya kan bisa masyarakat bisa kecewa. Dengan kebijakan yang sekarang menempatkan pegawai Casip di kecamatan, ini luar biasa. Ini luar biasa kebijakan yang memang harapan kami yang didorong oleh DPRD juga agar itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan sudah berjalan begitu, Bang Fahmi. Oke lah, yang itu kita apresiasi lah. Tapi saya ingin tahu juga fungsi pengawasan DPRD terhadap program ini kayak apa tuh? Ya, tentu kita dari DPRD kan punya 3 fungsi ya, pengawasan, legislasi, sama anggaran. Nah, tentu dari sisi anggaran kami harus mensupport. Ya, kenapa? Karena dengan menempatkan pegawai Casip di kecamatan, tentu di sana juga dibutuhkan sarana dan prasarana ya, artinya penambahan printer, ya, penambahan juga komputer, penambahan ya, kalau sumber daya manusia pasti ya, itu kan harus kita tempatkan begitu. Walaupun memang tidak banyak 2 atau 3 orang ya kan di kecamatan. Nah, terus juga kita sekarang siapkan mesin nomor antrian. Jadi masyarakat di kecamatan juga sudah apa namanya lebih tenang ya, karena antrinya jelas sekarang mereka sudah bisa mengambil nomor antrian. Ini sebagai bentuk kita terus meningkatkan, terus berinovasi, memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat Kabupaten Tangerang begitu, Bang Fahmi. Sejauh ini DPRD menerima, ya memang ini program baru sebulan ya, tapi bolehlah saya tanya, misalnya apakah sudah ada keluhan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan di 29 kecamatan ini, Adminduk? Kalau yang kita dengar itu waktu kemarin hanya soal antrian saja, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi ya, karena pemerintah terus memperbaiki, menyiapkan prasarananya. Tadi mesin antrian itu, gitu kan salah satunya. Karena sudah operasional gitu. Oke. Termasuk mungkin DPRD mendukung dari sisi anggaran untuk agar pelayanan ini bisa lebih baik gitu ya? Pasti, kalau itu pasti. Kita akan support dari sisi anggaran, kebijakan apapun yang menyangkut pelayanan publik, ya kalau memang OPD membutuhkan anggaran, lalu menyampaikan ke kami, ke DPRD, ya baik ke komisi maupun ke badan anggaran saat pembahasan, kami akan support gitu, karena itu memang harus dilakukan gitu loh, harus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik ya ke masyarakat kita gitu.
Artinya DPRD sejauh ini menganggap terobosan ini memang sejalan dengan aspirasi masyarakat ya. Betul, masyarakat sangat senang sekali ya, tidak perlu lagi mereka jauh-jauh ke Tiga Raksa, ya kan, tinggal datang di kecamatan masing-masing. Kalau dulu kan di Tiga Raksa juga ada pola hari Kamis misalnya jadwal kecamatan mana, hari Rabu jadwal kecamatan mana, sempat ada pola seperti itu, ya kan. Tetapi memang itu belum juga memberikan pelayanan secara maksimal tentunya, karena kita harus paham juga penduduk kabupaten kan jumlahnya besar, Bang Fahmi, ya kan. Nah sementara kita juga punya keterbatasan daripada belangko KTP yang dikirim dari pemerintah pusat, gitu. Maka kalau ada yang waktu kemarin belum tercetak, ya bisa dipahami dengan kondisi bahwa kita terbatas menerima belangkonya kan itu. Tapi akan berusaha secara ini agar kita terus bisa mendapatkan kecukupan itu, kecukupan belangko untuk masyarakat kita. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada masalah sih. Sudah, saya belum mendengar lagi ya ada yang menyampaikan ke kami ya bahwa ada keterlambatan sangat jauh misalnya. Sekarang sih sudah tidak ada. Sudah bagus. Jadi dari sisi pengurusan cenderung cepat gitu ya. Cepat kalau sekarang, ya, cepat. Dari Dapil ada aspirasi-aspirasi terkait ini nggak dari Dapil Ketua? Tentu ada beberapa masukan ya dari atau testimoni tentang kepuasan, barangkali ada juga. Pemerintah kan juga melakukan survei kepuasan ya, indeks kepuasan terhadap pelayanan publik itu ya, dan itu hasilnya sih bagus ya untuk dari pelayanan sisi adminduk ya, karena masyarakat tidak lagi tadi sulit ya, tidak lagi kesulitan, mereka sekarang lebih mudah lah, ya, lebih mudah. Kalau kan kita tuh walaupun jarak sudah dekat ya, kadang memang SDM tuh perlu diperbaiki dalam hal pelayanan. Kadang acuh, ada masyarakat datang agak acuh. Nah itu gimana tuh menurut Ketua? Artinya misalnya kalau di swasta kita, misalnya kita ingin mengurus sesuatu di bank, misalnya di swasta, kan mulai dari satpam, ya kan, stafnya langsung apa yang bisa dibantu. Oh mau ini Pak, saya mau bikinin. Oh ya, coba dijelasin dari satpam. Nah itu pelayanan kalau model ke arah seperti itu, menurut Ketua menjadi penting apa enggak ya? Sangat penting tentunya. Nah sangat penting, dan itu sudah kita dorong juga seperti itu. Maka setiap jenis pelayanan mau di kantor manapun ya, senyum, sapa gitu kan. Artinya itu harus menjadi prioritas daripada pegawai kita, pegawai pemerintah daerah. Dan tentunya kita kan sudah beberapa punya ya mall pelayanan publik ya. Nah di di Cikupa, di Citra Raya, dan sebentar lagi kita akan buka di Suparna Padi ya, di Suparna Sutra di sini di daerah Sindang Jaya. Ya. Nah tentu kan staf-staf kita yang ada di mall pelayanan publik itu mereka harus seperti memberikan pelayanan harus seperti pelayanan di swasta ya. Orang datang betah gitu kan, mendapatkan penjelasan, orang ngerti, mendapatkan penjelasan dari staf OPD yang memberikan pelayanan baik di mall pelayanan publik maupun di OPD-nya masing-masing. Karena kan eranya sudah berubah. Iya, betul. Kita sekarang harus memberikan servis terbaik ya ke masyarakat. Iya. Ya memang kelihatannya begitu ya, karena kadang tuh masyarakat kita kan kadang memang perlu diwongke kalau bahasa Jawanya tuh ya, perlu dilayani lah dengan baik gitu. Ketua, terkait dengan penerapan teknologi pada program ini, Ketua ngelihatnya gimana ya?
misalnya online-nya gitu? Iya, ya memang karena kita ya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, ya kita tidak bisa menafikan itu. Kita harus menggunakan teknologi ini untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah pelayanan publik ya kepada masyarakat. Ya misalnya kita. Kan bisa aja dalam program ini misalnya orang untuk mengatasi antrian orang bisa daftar melalui aplikasi. Iya, nanti kita akan dorong karena itu. Kita Antriannya bisa melalui aplikasi gitu. Betul. Bisa mengurus melalui aplikasi lah kira-kira gitu. Bisa dikembangkan juga barangkali ke arah situ kali ya. Bisa, nanti kita akan komunikasikan dengan Kominfo ya, selaku memang leading sektor yang membidangi tentu tentang apa namanya digitalisasi di pemerintah daerah. Tapi ada satu hal yang sedang kita dorong nih, Bang Ami, yang kita dorong. Kita mengapresiasi tadi pelayanan Adminduk yang sudah di kecamatan dan pelayanan kesehatan yang sudah ada cukup di puskesmas untuk rujukan ke rumah sakit pemerintah daerah. Dorongan lain yang sedang kita berikan ke pemerintah daerah adalah menempatkan pelayanan administrasi kependudukan di rumah sakit umum pemerintah daerah. Oh, kita ada 4. Maksudnya gimana tuh? Ya, artinya sama seperti dengan di kecamatan, Bang Fahmi. Jadi kami berharap pemerintah daerah yang menempatkan pegawainya di rumah sakit umum pemerintah daerah. Kita ada di Tobat, Balaraja ya, ada di Rumah Sakit Paku Haji, Tangerang dan juga Tiga Raksa. Sama memberikan pelayanan tentang administrasi kependudukan. Misalnya di rumah sakit ini kan mungkin ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang melahirkan, ya. Kan. Nah, disitulah kita ketika ada petugas Adminduk kita di situ, akte lahirnya langsung terbit, kartu identitas anaknya langsung terbit, kakaknya langsung terbit, langsung terpisah dengan kakak orang tua, misalkan kalau remaja kita, remaja masyarakat Kabupaten Tangerang yang baru melahirkan putra putri pertama, misalnya. Kan bisa langsung diproses di situ. Biasanya ada waktu 3 hari itu kan mereka di situ. Lalu misalnya ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang dirawat tapi takdir berbicara lain, misalkan meninggal, maka perlu ada surat akte kematian. Di situ langsung jadi, ya kan, langsung terlayani. Ada dua dokumen itu ya paling tidak yang dibutuhkan. Ada 3. Ada akte kelahiran. Akte kelahiran. Ya, kartu identitas anak, sama akte kematian. Itu kan bisa terlayani. Nah, itu sebagai upaya kita. Ya, walaupun angka kematian dan kelahiran itu mungkin tidak banyak juga gitu ya. Iya, tidak banyak juga, tapi rasanya dengan jumlah penduduk kabupaten yang padat, saya kira mungkin bisa tapi memang pastinya kita kan harus cross check ya. Tapi artinya setiap saat ada ya. Tapi menjadi menarik, Ketua, kalau sampai terjadi seperti yang dikehendaki. Kan ruangannya nggak terlalu besar kalau kita siapkan kan. Seperti ruangan ini juga cukup gitu kan. Ya kan. Jadi di situ mereka pulang dengan surat-surat administrasi kependudukan yang sudah lengkap. Jadi misalnya yang melahirkan tuh dia pulang nggak hanya bawa bayi, tapi berikut kelengkapan administrasi kependudukan si bayi. Dan itu lebih valid kan, nggak perlu cukup misalnya keterangan dari direktur rumah sakit. Menarik itu dan ke depan misalnya bisa juga. Tapi sudah dikomunikasikan ide ini sama kita sudah komunikasi dengan pemerintah daerah. Bahkan nanti mungkin di rumah sakit besar di swasta, kenapa tidak? Kan? Kenapa tidak kita terapkan pelayanan itu, gitu kan? Misalnya kan di rumah sakit swasta di daerah sekitaran Citra Raya, di sekitaran Gading Serpong. Jadi zonasi mungkin gitu. Iya kan? Misalnya seperti itu daerah Pantura, misalnya kan, di rumah sakit umumnya ada, di rumah sakit swastanya misalnya di pusat-pusat perumahan, bisnis ada. Ini kan semakin dekat pelayanan ini ke masyarakat. Saya kira masyarakat akan puas kalau kita terus mendekatkan pelayanan itu, gitu kan. Tugas kita semua lah itu. Siap. Ya, saya bisa membayangkan kalau rencana itu terrealisasi tuh. Maksudnya saya bisa membayangkan kepuasan masyarakat tuh terhadap pelayanan. Kita dorong terus itu terhadap program itu gitu. Ya karena memang kita kadang kan banyak urusan lah, orang melahirkan banyak urusan. Orang kehilangan tuh ada kesedihan. Betul. Ketika ditambah dengan ketika itu hadir barangkali
paling tidak bisa menambah kegembiraan atau mengurangi kesedihan kira-kira. Ya, akte lahir itu kan penting. Sekarang kan mau bikin apapun persyaratan akte lahir harus ada, ya kan. Nah, yang berikutnya kan kalau ada di rumah sakit, masyarakat Kabupaten Tangerang melahirkan, lalu kemudian diurus di rumah sakit, kartu identitas anaknya, kartu akte kelahirannya, iya kan. Langsung mereka miliki. Berbeda ketika mereka pulang dulu. Ya kan tadi masalah waktu, kapan mereka akan mengurusnya, iya kan. Lalu ngurus lagi surat-surat. Ya kan biasanya kalau ya kan suami istrinya mau melahirkan udah repot gitu. Iya. Terus dia pulang tuh nanti repot juga harus kerja apa, nanti perlu waktu lagi dia untuk mengurus itu. Lagi. Tapi kalau kita kemudian hadir jadi mengatasi persoalan itu. Betul, selama 3 hari lah. Kalau yang lahiran kan 3 hari sampai 4 hari. Nah disitulah misalkan pegawai rumah sakit yang sudah kerjasama dengan dinas Casip, sampaikan kan perawatnya, Bu, nanti bisa diurus keluarganya untuk akte kelahirannya, bisa diurus kartu identitas anaknya, nanti kan ada di ruangan apa begitu kan, tersampaikan tuh. Nah, pasti kan keluarganya, suaminya ngurus tuh. Kan lebih valid datanya saya kira. Lebih valid. Iya, menarik Ketua. Pasti. Ya kalau saya membayangkan itu kan nggak juga mesti misalnya pegawai Casipnya menempatkan orang di satu ruangan atau menyiapkan ruangan untuk pelayanan. Saya juga bisa membayangkan misalnya melalui mobil keliling gitu ya. Mobil keliling. Setiap hari mobil itu ke rumah sakit. Ya, mobil keliling kalau tidak salah itu sudah ada dulu masuk ke Go to School dari ini. Jadi masuk ke sekolah-sekolah. Itu sudah jalan itu. Oh, kalau itu tapi di sekolah. Di sekolah. Rumah sakit belum. Belum. Di usia anak sekolah kelas 3 KIA ya. Yang KIA ya. KIA ya sama KTP buat anak-anak yang di SMA mau lulus itu kan kayaknya sudah masuk usia 18 ya. 17-18 kan dia sudah harus ini perekaman gitu kan. Kita dekatkan gitu. Iya, menarik Ketua. Ketua, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada mitra eksekutif dalam hal ini sebagai pelaksana program ini, juga kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Mangga Ketua. Ya, tentu saya berharap ya kita pemerintah daerah harus terus berinovasi, ya melakukan kreativitas positif dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Masyarakat itu yang dibutuhkan adalah kecepatan, keramahan tentu, dan juga waktu yang cepat untuk menyelesaikan sebuah proses pelayanan. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin ya masyarakat Kabupaten Tangerang akan merasa nyaman, akan merasa tenang, dan pada akhirnya adalah akan memberikan penilaian positif kepada pemerintah daerah. Dan tentu masyarakat juga jangan sungkan-sungkan memberikan masukan, saran kepada kami pemerintah daerah dalam rangka terus memberikan atau meningkatkan pelayanan publiknya, Bang Pami. Ya karena masyarakatlah yang memang sesungguhnya mengetahui persoalan-persoalan di bawah, lalu terinformasikan kepada kami, ya ini harus segera ditindaklanjuti. Apapun masukan, apapun saran dari masyarakat, ini sebagai bentuk mereka sayang terhadap pemerintah daerah. Siap. Terima kasih Pak Ketua, Pak Amut. Sama-sama Bang Pamir. Berkenan diskusi bersama kita. Iya. Demikian teman-teman diskusi kita terkait dengan program Adminduk perluasan pelayanan kependudukan di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Kita doakan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan dapat memuaskan, artinya dapat melayani masyarakat dengan baik pula. Demikian Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Amut. Kita jumpa lagi dalam video podcast berikutnya di Satelit News. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bang Pamir.